Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, murid-murid sekalian. Bagaimana kabarnya? Baik ya, alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Ya, selesai. Hari ini siapa yang tidak masuk? Tidak ada ya. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan belajar tentang sistem operasi dan perkembangannya. Ada ada yang tahu sistem operasi? Belum? Baik, saya akan jelaskan. Sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak, yaitu sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Jadi, sistem operasi itu seperti mengolah mengolah hardware agar dapat digunakan oleh user. Jadi sistem operasi itu adalah jembatan dari hardware dengan pengguna atau user agar user dapat menggunakan komputer. Kemudian sistem operasi memiliki dua jenis, yaitu closed source dan open source. Closed source adalah perangkat lunak yang menyimpan kode sumber aman dan terenkripsi, atau bisa dibilang closed source itu tidak bisa diedit atau tidak bersifat umum, tidak dapat diedit oleh orang lain. Bisa dibilang ini software yang berbayar. Kemudian ada open source, adalah perangkat lunak yang mengizinkan user untuk menyalin, modifikasi, maupun menghapus bagian kode di bawah kebijaksanaan mereka sendiri. Open source merupakan kebalikan dari closed source, yang dimana user dapat modifikasi sistem operasi tersebut sesuai keinginannya. Lanjut slide selanjutnya, perkembangan sistem operasi. Nah, setiap perangkat komputer memiliki platform atau sistem operasi yang berbeda-beda. Fungsi dari sistem operasi sendiri adalah sebagai perangkat lunak yang bertugas untuk menjembatani antara user manusia dengan perangkat keras komputer. Seperti yang saya jelaskan tadi dari pengertian sistem operasi memang berfungsi untuk menjadi jembatan agar manusia atau user dapat menggunakan hardware komputer tersebut. Sistem operasi pada masa lalu hanyalah berbasis teks, di mana user mempunyai keterbatasan dalam mengkonfigurasi suatu hardware. Sistem operasi masa lalu juga mempunyai keterbatasan dalam menampilkan suatu grafik interface. Jadi dulu itu belum menggunakan interface grafis, hanya menggunakan teks saja dengan perintah-perintah kode. Kemudian lanjut. Namun setelah mulai dikembangkan perangkat keras yang mendukung aktivitas grafik, barulah mulai dikembangkan sistem operasi yang memiliki kemampuan berbasis GUI atau Graphic User Interface.
Jadi sistem operasi sudah mulai berkembang dan sudah enak digunakan dengan graphic user atau GUI, sehingga mudah digunakan oleh user. Seperti saat ini, misal Windows 10. Lanjut. Menurut Tannenbaum, sistem operasi mengalami perkembangan yang sangat besar yang dapat dibagi ke dalam 4 generasi. Ya, generasi pertama itu dari 1945 sampai 1955. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Jadi sistem dulu itu hanya seperti menghitung. Nah, kemudian generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1965. Generasi kedua memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dieksekusi secara berurutan. Kemudian generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1980. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user, digunakan banyak pengguna sekaligus, dan multi-programming, melayani banyak program sekaligus. Kemudian ada generasi keempat pasca 1980-an, di mana sistem operasi dipergunakan untuk jaringan komputer, yang mana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lainnya. Pada masa ini, para pengguna juga telah dinyamankan dengan graphic user interface, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman. Pada masa ini juga dimulai era komputasi tersebar, di mana komputasi tidak lagi terpusat di satu titik, tapi dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Ya, kemudian ada sistem operasi Windows. Di sini ada yang tahu sistem operasi Windows? Ya, Windows itu adalah sebuah sistem operasi yang banyak digunakan saat ini. Windows adalah salah satu software sistem operasi yang dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft. Microsoft Windows adalah software sistem informasi yang paling populer untuk para pengguna PC. Tampilan Windows yang user-friendly membuatnya menjadi pilihan utama. Ya, sistem operasi Windows ini memang menjadi sistem operasi yang paling populer di dunia ini, karena kebanyakan laptop maupun komputer itu menggunakan Windows. Kemudian lanjut, ya, perkembangan sistem operasi Windows dari versi pertama hingga saat ini. Versi pertama dari Windows itu adalah MS-DOS, kemudian ada Windows 1 dan sampai Windows 3, kemudian ada Windows 95 sampai Windows ME,
Windows 98 sampai Windows XE, kemudian ada Windows NT 3 sampai 4. Kemudian ada Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 8, dan Windows 10 yang sampai saat ini belum ada atau sudah final dari Windowsnya, dari versinya. Kemudian ada sistem operasi Mac. Mac OS adalah singkatan dari kata Macintosh Operating System. Mac OS diciptakan oleh perusahaan Apple Inc. dengan desain yang elegan tapi mudah digunakan oleh sang pengguna. macOS merupakan sistem operasi pertama yang menggunakan Graphical User Interface. Jadi sebelum Windows rilis, macOS lebih dulu merilis yang memiliki Graphical User Interface. Kemudian ada perkembangan sistem operasi Mac dari versi pertama hingga saat ini. Yang versi pertama merupakan Big Sur, kemudian Mojave, Big Sierra, Sierra, El Capitan, Yosemite, Maverick, Mountain Lion, Snow Leopard, Tiger, Panther, Jaguar, Puma, Cheetah yang merupakan versi terakhir dari macOS. Lanjut, sistem operasi Linux. Linux merupakan sistem operasi berbasis Unix. Salah satu contoh hasil pengembangan perangkat lunak bebas atau freeware dan sumber terbuka open source. Oh iya, sistem operasi Mac itu termasuk sistem operasi closed source atau berbayar, tidak bisa diubah atau diedit. Sedangkan sistem operasi Linux ini terbuka, dapat dimodifikasi oleh user dan tidak berbayar, free. Rata-rata pengguna OS Linux adalah programmer untuk membuat suatu program dan juga developer untuk mengembangkan aplikasinya lebih mudah. Jadi sistem operasi Linux ini lebih diperuntukkan untuk programmer untuk membuat program dan juga aplikasi. Kemudian ada macam jenis sistem operasi Linux, antara lain yaitu Debian yang digunakan untuk server, Red Hat Linux digunakan untuk penginstalan yang mudah untuk pemula atau digunakan untuk pemula yang menggunakan Linux. Kemudian ada SUS Linux OS yang mendukung pemrograman bahasa Indonesia. Ya, sekarang saya akan memberi tugas dikerjakan dalam waktu 20 menit ya. Siapkan selembar kertas untuk mengerjakan tugas ini. Dikerjakan secara mandiri ya. Baiklah, waktu sudah selesai, silakan dikumpulkan kertasnya. Ya, jam pelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.